Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini, yaitu Surabaya Minds Management Channel. Jumpa dengan saya Gus Nurmanto. Dalam video ini kita akan bahas tentang biografi dan pemikiran Cicero. Anda tentu penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang biografi dan pemikiran Cicero tersebut. Simak video ini. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda, tonton video ini hingga akhir. Pada kehidupan Cicero, sebagian besar waktunya dihabiskan sebagai politisi Romawi, pengacara, dan orator. Ia berasal dari keluarga sederhana, bahkan dapat dikatakan miskin. Tetapi kemudian ia mampu menjadi kalangan aristokrat Romawi yang konservatif. Masa mudanya dihabiskan keliling Yunani untuk mempelajari filsafat, yang kemudian terus dipelajarinya sepanjang hidup. Ia banyak menjalin persahabatan dengan para filsuf terkemuka sampai menjelang pensiun. Setelah pensiun kemudian disibukkan dengan hiruk-pikuk kegiatan politik. Lalu akhirnya ia memutuskan untuk mengabdikan tahun-tahun terakhir hidupnya untuk menerjemahkan literatur Yunani ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya tersebut juga digunakan sebagai rujukan utama bagi murid-murid filsafat Helenistik. Karya-karya Cicero yang paling penting antara lain adalah Akademia, yang berisi kemustahilan bertemu dengan pengetahuan. De Finibus dan De Officialis, yang berisi akhir dari aktivitas manusia dan pedoman etika. Kemudian Tusculan Disputation, yang berisi masalah kebahagiaan, kesakitan emosi manusia, dan kelemahan. Kemudian ia juga menulis dalam bahasa Inggris On the Nature of God dan On Deviation. Keduanya membahas teologi. Hampir semua karya tersebut dihasilkan pada 2 tahun terakhir masa hidupnya. Karya-karya Cicero berisi campuran skeptisisme dan teori pengetahuan dan etika stoikisme. Ia sangat kritis terhadap semua hal yang berhubungan dengan epikurean. Walaupun dia menyatakan bahwa ada banyak pemikiran orisinil di dalam karya-karyanya, tidak dapat dipungkiri bahwa karya-karyanya mengambil dan menyempurnakan pemikiran para filsuf Yunani. Dia beralasan bahwa penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin mengungkapkan lebih esensi sebuah pembahasan dan menjadikan karyanya lebih menarik bagi orang modern. Untuk alasan tersebut, Cicero
bisa dikatakan berhasil. Kosa kata filsafat yang ia kemukakan merupakan tonggak perkembangan bahasa Latin di dunia filsafat sebagai bahasa utama yang masih populer hingga Renaissance. Bahkan karya Descartes yang sangat besar pengaruhnya di dunia filsafat dengan judul dalam bahasa Inggris Meditation of First Philosophy yang diterbitkan tahun 1641, pertama kali ditulis dalam bahasa Latin dan kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan Inggris. Kita kenal kesimpulannya dalam bahasa Latin, cogito ergo sum. Secara populer diterjemahkan, saya berpikir maka saya ada, yang sampai sekarang masih dirujuk dalam pembelajaran filsafat dengan nama Latinnya De Cogito. Walaupun saat ini bahasa Latin tidak lagi digunakan sebagai bahasa pertama di dunia filsafat, tetapi banyak terminologi Cicero dalam bahasa Latin masih digunakan. Frasa bahasa Latin seperti a priori, artinya sebelum pengalaman. Posteriori, artinya diturunkan dari pengalaman. Dan a fortiori, artinya bahkan lebih dari itu. Kemudian reductio ad absurdium, atau pengurangan menuju ketidakjelasan. Kemudian ceteris paribus, lain sesuatu yang sama. Bukan hanya secara umum digunakan dalam wacana filsafat, tetapi juga masuk ke dalam perdebatan filsafat. Contohnya adalah pendapat abadi antara pendapat kelompok empiris melawan kelompok rasionalis, diwakili masing-masing Locke dan Leibniz, yang pada dasarnya merupakan perdebatan mengenai apakah pengetahuan itu a priori, pendapat kelompok rasionalis, kemudian apakah pengetahuan itu posteriori, yaitu pendapat kelompok empiris. Dalam disiplin ilmu logika, istilah Latin kerap dipakai sampai saat ini dan digunakan di kalangan luas. Cicero lahir tahun 106 Masehi di Arpinum, yaitu 100 km dari Roma. Saat masih kecil ia dikenal sangat cerdas, ambisius, dan berbakat dalam banyak hal. Ia berkesempatan belajar hukum Romawi yang mengantarkannya menjadi seorang pengacara yang hebat. Sejak kecil ia berkata, "Aku harus menjadi juara dalam segala hal, selalu di atas teman-teman yang lain." Ia memulai sebagai pengacara sekitar tahun 83 sampai 81 sebelum Masehi. Kasus pertama yang mengantarkannya menjadi terkenal adalah ketika ia membela kliennya yang bernama Sextus Roscius yang dituduh membunuh. Ia meyakini bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Chrysogonus yang dekat dengan diktator itu, yaitu Sulla. Ia berhasil memenangkan kasus tersebut, tetapi sekaligus diancam oleh Sulla dan mengharuskan untuk meninggalkan Roma menuju Yunani. Saat itulah untuk
belajar filsafat, ia punya banyak kesempatan di akademi yang didirikan oleh Plato. Di situ ia mempelajari filsafat. Seperti menemukan oasis di padang gersang. Ia menyerap seluruh ilmu warisan Plato. Tahun 75 sebelum Masehi, Cicero kembali ke Roma dan berhasil menjadi pejabat di Sisilia Barat dan juga sebagai seorang pengacara yang hebat. Ia menunjukkan integritas dan kejujurannya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tentu Anda suka, silakan tombol like, subscribe, share, dan komen. Dengan mensubscribe channel ini, Anda akan banyak memperoleh keuntungan. Di antaranya, Anda akan mendapat notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya. Dan tentu saja, video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.